katakanlah pemilu yang lalu, kan ada satu media tertentu, nggak usah disebut lah. Kalau kita nonton media ini pasti paslon ini yang menang. Baru kita nonton media ini paslon ini yang menang. Nonton aja dua-duanya. Kan begitu. Dari yang berseberangan, dari yang tesis dan antitesis, sehingga masyarakat bisa menghasilkan sintesa. Oh begini loh. Tapi cilakanya ada masyarakat fanatik terhadap suatu media tertentu, sehingga media lain tidak ditonton. Halo Sobat Generasi, selamat bergabung dalam podcast Generasi Muda yang Beraksi. Bersama saya Agustin Diana dari Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Pelita Harapan. Dan kali ini kembali kita secara terhormat kehadiran salah satu narasumber kita yang sangat-sangat punya aksi yang luar biasa dalam kehidupan politik di Indonesia. Pakar komunikasi politik sekaligus komunikolog Indonesia, Dr. Emrus. Selamat pagi, Pak Emrus. Selamat pagi, Bu Diana, atas undangannya luar biasa. Terima kasih tetap mau hadir lagi meluangkan waktu dalam podcast kali ini. Harus itu. Nah, Pak, kita kan pernah berbicara nih, Pak, tentang bagaimana sosok pemimpin yang ideal. Ya. Dalam situasi di Indonesia, pemimpin yang ideal tentu yang menghormati keberagaman. Betul. Menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika nih. Betul. Nah, gimana nih Pak cara taunya kita? Kalau memang itu pemimpin yang ideal, dari media kah? Atau kita percaya aja nih janji-janji paslonnya? Atau memang kita bisa percaya nih survei yang paling tinggi si A, B, C. Nah, kita percaya aja survei itu dan kita ngikutin aja. Nih, gimana nih Pak? Baik, kalau kita bicara yang ideal, sebagaimana podcast kita yang lalu, yaitu adalah pemimpin yang Bhinneka Tunggal Ika. Tetapi tidak hanya itu saja. Sejauh mana pemimpin ini menawarkan suatu kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat tidak hanya ekonomi, termasuk menawarkan adalah kesejahteraan di bidang katakanlah pluralitas, kesejahteraan di bidang demokrasi, kesejahteraan di bidang kehidupan sosial lainnya. Gitu ya. Jadi misalnya katakanlah kesejahteraan di bidang kehidupan sosial. Sejahtera loh kita kalau kita bebas kemana saja jalan-jalan. Kalau udah malam hari ada masalah, itu tidak sejahtera kita. Artinya apa? Bahwa di semua bidang kehidupan, atau katakanlah sejahtera kita di dalam melakukan ibadah agama kita. Jadi tidak boleh dikatakanlah diganggu atau ada kelompok-kelompok tertentu yang tidak suka dengan agama tertentu, misalnya seperti itu, atau aliran dari suatu agama tertentu, salah satunya. Jadi kita harus sejahtera di semua bidang. Nah, itulah salah satu pemimpin yang menurut saya yang ideal selain yang kita sebut tadi. Misalnya dari 3 pasangan paslon ini, siapa sih yang representasi yang bisa menjamin kesejahteraan kita di bidang demokrasi, di bidang keamanan dan katakanlah kehidupan kita sehari-hari, kita bisa kemana-mana, tidak ada gangguan, tidak ada pencopet, tidak ada katakanlah kriminal misalnya, atau paling tidak mengurangi kriminal tersebut. Baru kemudian kesejahteraan di bidang kita memeluk agama kita, tidak merasa kita ketakutan melakukan ibadah agama kita, karena itu hak asasi manusia. Nah, oleh karena itulah, maka ketika mereka bisa menawarkan sesuatu kesejahteraan sosial di semua bidang, ekonomi, keamanan, politik, demokrasi, agama, dan lain-lain sebagainya, itulah pemimpin yang ideal. Nah, yang ketiga adalah menurut saya pemimpin yang ideal harus mampu menawarkan suatu program pembangunan yang meningkatkan pembangunan di presiden-presiden sebelumnya. Maka saya terus terang termasuk tidak setuju ketika salah satu presiden yang pernah berkuasa, siapapun itu, kita katakanlah kita kritik dalam pengertian mendowngrade. Karena setiap pemimpin, setiap masa ada pemimpinnya. Siapapun presiden kita, Jokowi akan berakhir sekitar 1 tahun lebih. Demikian juga presiden-presiden sebelumnya, mereka berjasa untuk bangsa dan negara. Untuk itu saya kira para 3 paslon ini, saya kira tidak perlu memperbincangkan tentang kekurangan-kekurangan atau bahkan kelebihan presiden yang sebelumnya, tetapi mereka masuk kepada gagasan dan program yang mereka tawarkan untuk bangsa dan negara yang bisa meningkatkan kesejahteraan di semua bidang dari pemimpin-pemimpin sebelumnya. Itu saya kira beberapa kriteria pemimpin yang ideal. Nah, gimana cara taunya nih Pak? Apakah kita, bagaimana peran media?
kita percaya karena kan sebagian besar dari kita dapat informasinya dari media massa nih Pak. Saya kira Bu Diana tahu lah, ini bertanya padahal lebih tahu Bu Diana gitu kan. Media itu kan ibu yang ngajarkan di kelas, ada framing, ada agenda setting gitu ya, punya kepentingan juga. Maka di dapur redaksi itu ruang pertarungan. Jadi yang mana ditonjolkan, yang mana tidak ditonjolkan. Oleh karena itulah, maka ketika kita mengakses media, tidak cukup hanya satu. Akses semua media dari berbagai jenis dan dari jumlah media. Supaya apa? Pesan yang kita peroleh itu lebih mendekati holistik. Bahkan bila perlu ada media yang berseberangan satu dengan yang lain. Contoh, katakanlah pemilu yang lalu. Kan ada satu media tertentu, nggak usah disebut lah. Kalau kita nonton media ini pasti paslon ini yang menang. Baru kita nonton media ini paslon ini yang menang. Nonton aja dua-duanya. Kan begitu. Dari yang berseberangan. Dari yang tesis dan antitesis. Sehingga masyarakat bisa menghasilkan sintesa. Oh begini loh. Tapi cilakanya ada masyarakat fanatik terhadap suatu media tertentu. Sehingga media lain tidak ditonton. Nah, cara mengetahuinya adalah akses semua media, media mainstream, radio, televisi, surat kabar, dan lain sebagainya. Dan kemudian media luar ruang, misalnya baliho, juga misalnya media yang di sosial media. Itu kita ikutin saja semua pesan komunikasi yang ada di sosial media dan arus utama. Lalu kemudian baru kita mensintesakan sehingga mana katakanlah yang bisa mendekati untuk kita mengambil kesimpulan mana pemimpin yang katakanlah ideal. Nah, oleh karena itulah maka ketika media tertentu menyajikan, jangan benci media itu, baca, ikutin saja. Dibikin juga media-media yang lainnya. Jadi itu salah satu cara. Baru kemudian kalau kita dihadapkan suatu isu tertentu atau katakanlah rumors lah. Kalau isu tidak, tadi sudah saya jelaskan di episode sebelumnya. Nah, katakanlah ada rumors. Ketika aja kata kunci itu di media yang kita anggap kredibel. Misalnya katakanlah contoh, kalau di online yang kredibel itu adalah elsinta.com misalnya. Kemudian adalah kumparan.com, detik.com, kompas.com, berita1.com misalnya seperti itu. Ketika aja kata kunci itu mereka akan muncul itu. Sehingga bisa kita lihat, ini lebih cenderung sulit dipercaya atau sulit karena media-media yang mainstream tadi mereka punya tanggung jawab karena gatekeeping prosesnya sudah lebih profesional, sudah lebih independen dibanding memang sorry to say gitu ya, asalnya kan media-media online yang tanda kutip saya tidak sampai hati mengatakan tapi harus saya sampaikan yaitu yang abal-abal itu. Tapi nggak apa-apa, tetap diakses sehingga sebagai bandingan bagi kita demikian. Jadi media juga nggak bebas dari kepentingan. Oh enggak lah. Iya, tetap ada media keberpihakan pada pasangan tertentu. Jadi kita harus keberagaman kita dalam mengakses media itu yang penting, gitu. Betul, ya Pak ya. Betul. Nah, kalau mengamati nih Pak ya, kita mengamati kalau dalam setiap kampanye pasti ada janji-janji yang diutarakan. Iya. Nah, gimana nih Pak? Apakah kita harus 100% percaya sama janji-janji tersebut? Atau mungkin kita tuh mikir menurut Bapak janji dari para paslon ini semuanya ini sesuatu yang memang realistis atau mengada-ngada dan kemudian kita harus percaya nggak sih Pak sama janji paslon? Baik, pertanyaan yang sangat bagus, yang sangat kritikal gitu ya. Yang pasti politik itu adalah bagaimana menyampaikan pesan kepada publik sehingga publik terpengaruh, kan gitu. Itu harus kita tahu dulu sebagai halayak. Jadi kalau mereka para aktor politik itu itu mainan mereka, makanan mereka selalu itu bagaimana mempengaruhi. Jadi nggak usah heran ketika calon A ada orang yang partai tertentu mendukung calon A, begitu ya. Periode berikutnya mendukung calon B yang dari partai yang berbeda, beda lagi pandangannya. Nah, karena kepentingan yang mewarnai, kan begitu. Nah, untuk itulah maka menurut pandangan saya janji-janji yang mereka kemukakan saya kira 100% tidak bisa kita terima. Tetapi menjadi catatan bagi kita. Para janji-janjinya itu sebenarnya sangat dibantu oleh digital loh. Jadi ketika mereka kampanye sudah ada di sosial media. Itu menjadi janji. Sehingga menjadi tidak heran sekarang banyak di TikTok kan sekarang. Janji-janji masa lalu itu dikutip, baru kemudian dibahas lagi. Maka dengan digital itu kita harus sangat hati loh menyampaikan pesan. Demikian juga para aktor politik. Pesan janji mereka yang
abstrak, yang sulit diimplementasikan, katakanlah sebagai janji angin sorga misalnya, saya kira saya menyarankan kepada politisi untuk tidak dilakukanlah itu, karena suatu saat nanti dia berkuasa terpilih, wah ini janjimu ini mana ini misalnya, padahal sebenarnya janji yang diungkapkan itu bisa saja tidak terwujud karena dinamika perubahan. Contoh misalnya saya calon presiden, lalu saya janjikan tidak mengimpor beras misalnya, tetapi pada situasi negara katakanlah kemarau panjang misalnya, apakah kita harus biarkan tidak makan rakyat demi janji saya bahwa saya tidak impor beras? Mau saya impor beras. Artinya apa? Ada suatu pergeseran, perubahan daripada yang dijanjikan, tapi tujuannya untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi tidak serta-merta kita menagih janji mereka itu, ini yang mereka katakan harus diwujudkan. Karena dinamika sosial, dinamika masyarakat, dinamika iklim, dinamika eksakta atau persoalan-persoalan katakanlah cuaca, gempa, katakanlah banjir, kan tidak bisa kita duga, unpredictable. Maka bisa saja yang sudah kita janjikan itu tidak diwujudkan karena sesuatu. Tetapi bisa saja janji itu hanya memanipulasi persepsi publik, yang penting terpilih dulu. Padahal tidak ada perubahan di suatu lingkungan, alam sama sosial, kok nggak diwujudkan misalnya. Ini kita harus kritikal. Oleh karena itu, ketika kita menagih janji para politician itu, kita harus lihat dulu, kita harus bijak, masyarakat melihat ada nggak sesuatu yang hal itu tidak bisa diwujudkan karena ada, katakanlah bisa saja terjadi karena perubahan internasional gitu ya, perubahan politik internasional, sehingga ada perubahan yang tidak sesuai dengan janji kita. Tetapi kalau tidak ada dinamika perubahan tapi janji itu tidak diwujudkan, ya kita harus tagih itu, begitu. Oke. Jadi kan kalau semuanya sekarang ini penuh dengan janji-janji yang tadi, janji-janji surga nih Pak ya, semuanya berbicara hal-hal yang indah. Masyarakat harus percaya kan 100%? Untuk itu tidak harus percaya, tapi justru dikritisasi. Bandingkan lagi janji si A, paslon A dengan paslon B. Mana lebih mendekati rasional, lebih mendekati mungkin bisa diwujudkan, misalnya gitu kan. Katakanlah ada suatu program yang ditawarkan, saya nggak usah sebut lah, kalau saya sebut nanti seolah-olah saya kepada salah satu kandidat gitu ya. Dalam podcast kita ini kan harus independen begitu kan. Nah, ada yang ditawarkan begitu kepada masyarakat, tetapi tidak dijelaskan skema pembiayaannya, iya kan. Nah, kalau memang itu diwujudkan tapi kemudian katakanlah ditawarkan sektor, katakanlah sektor kesehatan misalnya, tetapi memindahkan dari sektor pendidikan, berarti pendidikan berkurang sementara kesehatan meningkat gitu ya. Nah, kalau hanya sekedar memindahkan itu kan ibarat balon, kita pencet dari sini melembung di sana, demikian sebaliknya tidak baik. Artinya apa? Ketika para kandidat calon presiden, artinya saya sampaikan ini kepada halayak, dia tawarkan suatu program yang baru yang tidak dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya. Harusnya mereka menjelaskan skema pembiayaan dari mana. Jangan memindahkan dari kos biaya dari sini dipindahkan ke sini. Saya kira siapapun jadi pemimpin nanti dibilang lagi oleh kita kutip ngomongannya Gus Dur, ibarat orang TK kan begitu, cuma mindahin dari sini ke sini kan tidak bisa. Nah, pemimpin yang bagus ketika ada program yang tidak yang belum pernah dilakukan, dia harus mengemukakan sumber pembiayaan dari yang baru pula. Jadi program baru tentu skema pembiayaan dari baru, sumbernya baru. Misalnya contoh, apapun program. Contoh ini, andaikan saya jadi presiden, walaupun jauh dari panggang dari api gitu ya. Katakanlah saya ingin meningkatkan pendidikan, misalnya sektor pendidikan, bukan sektor lain yang saya ambil. Salah satu cara misalnya adalah korupsi di pertambangan saya buat mendekati zero. Karena informasi yang saya peroleh dan disampaikan oleh Mahfud MD bahwa andaikan tidak ada korupsi di pertambangan, 20 juta penduduk, 20 juta rupiah setiap penduduk Indonesia memperoleh tiap bulan. Kalikan saja 20 juta per bulan kali 200 sekian kali 1 tahun. Berapa triliun itu? Kali 5 tahun. Nah, bisa nggak digunakan itu menjadi alokasi katakanlah pendidikan? Contoh lain lagi. Nah, ini yang saya belum melihat dari 3 kandidat ini gitu ya. Baru kemudian adalah di daerah bagian timur
ada arus laut di bawah laut itu yang begitu kencang sekali. Kan di laut ini, kan di atas seolah-olah kita lihat ini tenang kan, di bawah kan arusnya kencang sekali itu, gitu kan? Sehingga kalau misalnya pesawat jatuh kan para penyelam itu juga kadang-kadang kembali karena arus laut begitu kencang katanya kan. Artinya di bawah itu ada arus air laut yang sangat deras. Di Indonesia bagian timur saya lupa persis daerahnya. Itu bisa nggak digunakan untuk memutar turbin dan menghasilkan listrik misalnya. Arus listrik kita ekspor ke, katakanlah kita jual ke Singapura. Uangnya itu bisa kita gunakan misalnya pembangunan di bidang pendidikan. Misalnya seperti ini. Nah, jadi ada suatu skema-skema pembiayaan yang baru. Tawarkan program baru, tentu skema pembiayaan yang baru. Ini belum saya melihat dari 3 paslon ini. Wah, kita lakukan ini. Gak usah aku sebut yang kita lakukan, nanti kan saudara saya mengkritik gitu lah. Tapi kenapa tidak dimunculkan sumber dananya? Terus terang Ibu, saya mengatakan kita negara kaya raya loh. Itu tidak sekedar ucapan itu. Saya sudah jalani seluruh Indonesia. Papua itu sumber kekayaan kita banyak di sana. Tambang banyak di sana. Ikan luar biasa. Ibu kalau pergi ke Papua, kita malam-malam di rumah kepala suku kita di situ, ikan itu di bawah itu kan, rumah kepala suku itu kan di atas laut. Gitu kan? Kita tumbak begini kan, ikan gede-gede itu. Artinya ada di sana jenis ikan yang mahal, katanya satu ikan katakanlah Napoleon. Ibu pernah makan ikan Napoleon? Baru dengar Pak namanya. Nah, itu kita ekspor. Kita nggak perlu kita rasakan. Yang kita makan apa? Ikan yang diambil dekat Ancol sana yang sudah tercemar kan? Ikan sapu-sapu dong Pak. Iya, makanya. Jadi banyak kekayaan kita, gitu ya. Nah, yang belum terkelola. Sebenarnya sejauh mana kepemimpinan dari 3 kandidat ini menawarkan sehingga kita menjadi negara besar? Ya, menurut saya ini mau ngomong ini salah satu kandidat, tapi kan kita harus netral. Jadi harus negara besar kita, negara yang bisa kita kalahkan negara-negara lain, negara tetangga kita sekalipun, karena kita memang kaya raya di laut, di tambang. Intelektual kita, apakah kita lebih, mohon maaf, lebih bodoh dari orang Inggris? Enggak. Tes IQ kita nggak kalah dengan orang Inggris. Olimpiade matematika sebagai contoh logika, orang Indonesia yang menang. Iya, nggak kalah. Sistem kita yang tidak baik seperti Inggris, Eropa, Jerman. Jadi bukan sumber daya manusianya, bukan sumber daya alamnya, tetapi sistem yang terbentuk akibat salah satu adalah bahwa feodalisme di Indonesia itu masih banyak. Kadang-kadang banyak pemimpin kita ini yang feodal. Begitu dia pemimpin tidak bisa kita kritik, menjaga jarak, dan kemudian bahkan ada seolah-olah orang baik padahal tidak baik. Ada itu, nggak usah disebut lah pemimpin itu gitu kan. Demikian. Oke Pak, baik. Jadi masyarakat itu nggak harus 100% percaya. Betul, di setuju. paslon, tetap harus membandingkan realistis nggak janjinya ini. Bandingkan sama pasangan, maksudnya pemimpin yang kemarin. Ya. Kalau ada program yang baru, kira-kira bisa terrealisasi atau enggak, gitu ya Pak ya. Tadi menarik sekali, Bapak bilang bahwa pemimpin di Indonesia terutama ini masih banyak yang mengusung feodalisme. Betul. Susah sekali untuk dikritik, apalagi kalau udah naik di tingkat kekuasaan nih Pak, udah terpilih berkuasa, ya kan? Nah, itu bakal kejadian lagi nggak sih Pak? Baik, saya kira sangat terbuka, karena itu dalam tanda kutip ya, yang masih pandangan saya ini sebagai sesuatu yang perlu diuji. Karena di dalam suatu sistem feodal melahirkan pemimpin yang feodal, iya kan? Kecuali ada memang yang bisa keluar dari feodalisme itu, gitu ya. Maka untuk itu salah satu contoh di bidang politik atau demokrasi, kita kan demokrasi substansial, demokrasi katakanlah demokrasi prosedural, bukan substansial. Maka kalau Gus Dur mengatakan kita demokrasi pura-pura gitu, seolah-olah, mohon maaf, demokrasi seolah-olah gitu ya, padahal tidak demokratis. Ya, saya kira banyak contoh lah gitu, kalau saya sebut nanti repot lagi, berpihak lagi. Jadi demokrasi seolah-olah kita sekarang, dan itu terjadi. Jadi artinya demokrasi kita sesuai dengan peraturan prosedural, padahal demokrasi substansial yang paling penting. Jadi peraturan menyesuaikan dengan demokrasi substansial. Tapi yang terjadi apa? Peraturan dibuat supaya demokrasi seolah-olah. Nah, ini menjadi masalah. Seharusnya kita adalah yang paling utama adalah demokrasi substansial. Artinya apa? Kedaulatan ada di tangan rakyat. Sekarang begini, benarkah kita berdaulat rakyat itu? Contoh, ketika mengurus izin dan lain-lain, gak usah aku sebutlah nama pelayanan publik yang diurus gitu kan.
Kita tidak berdaulat loh. Karena birokrat itu, pegawai-pegawai negeri itu kan raja-raja kecil dia yang kita sembah, yang kita harus melayani. Harusnya mereka melayani kita. Coba Ibu pergi. Nah, ini contoh daripada implementasi daripada demokrasi seolah-olah itu. Terus terang, beberapa pejabat, bahkan itu di tingkat eselon 1, boleh jadi di tingkat menteri, iya kan, dia merasa ketika dia menjabat jabatan itu, wow, aku ini punya aku nih, daerah gue ini, kan begitu. Saya kira skop itu baik di dalam negara, baik di dalam suatu wilayah atau di kantor dan lain-lain, dia merasa milik dia itu, kekuasaan itu. Disitulah demokrasi. Oh, saya sudah terpilih, saya sudah ditentukan di sini, lalu saya berkuasa. Pergi aja Ibu, mengurus suatu urusan, nggak usah sebutlah pelayanan publik apapun namanya sesuai kementerian. Aduh, menembusnya itu susah. Tapi ketika yang mengurus itu yang punya nama Ibu, ya kan, yang punya pengaruh, oh mari monggo, parkir mobil aja pun disiapkan untuk mereka. Tapi kalau kita datang tidak ada yang kita kenal, bisa kita pulang dengan tangan hampa karena persyaratan yang belum terpenuhi. Tapi ketika ada kenalan kita, nah ini tidak boleh. Ini produk daripada demokrasi yang seolah-olah itu. Jadi ketika kita ke sana, bahwa ke sana bisa kita balik 2, 3 kali, 4 kali karena ini kurang, atau tidak ada petugas yang lagi pergi kemana, lagi rapat katanya, kan begitu. Nah, padahal ketika pemimpin itu tidak ada, harus ada penggantinya di situ, gitu. Maka contoh, presiden pasti ada wakilnya. Tidak ada alasan presiden tugas luar negeri, wakil presiden mengambil take over ke jabatan itu. Tapi pernahkah Ibu rasakan ketika mengurus pelayanan publik, mohon maaf pejabatnya lagi rapat? Saya selalu katakan itu, pentingkan itu rapatmu, layani publik, rapat untuk melayani, buat pengganti dia ketika dia rapat. Nah ini enggak, seolah-olah jabatan itu milik dia. Nah inilah produk daripada demokrasi seolah-olah itu. Kalau demokrasi substansial adalah kedaulatan ada di tangan rakyat, termasuk pelayanan publik. Begitu rakyat datang ke sana, layani. Maka kan ada gradasinya. Pelayanan, katakanlah pelayanan itu sesuai kehendak daripada birokrasi. Urutan kedua yang lebih bagus, pelayanan prima, gitu ya, sesuai dengan peraturan yang sudah dibuat. Ada loh pelayanan yang luar biasa di atas prima, itu sesuai budaya Indonesia yang tidak dimiliki oleh Eropa atau negara-negara maju. Pelayanan ketulusan. Bantulah orang sepanjang bisa kamu bantu, jangan persulit orang, gitu kan. Pelayanan ketulusan. Kalau misalnya Ibu datang kurang KTP, oh oke Bu, kita fotokopi deh, atau Ibu belum fotokopi. Nah, pelayanan ketulusan. Nah, Ibu kalau begitu nanti kalau Ibu pulang ke rumah membawa itu, saya ini nomor telepon saya, nanti kita cek ya via telepon, mana tahu ada yang kurang, sehingga Ibu besok cuma sekali datang sudah tuntas semua. Pelayanan ketulusan. Jadi Indonesia memiliki itu. Budaya kita loh, budaya kita tulus nggak? Iya, budaya Eropa itu kan rasionalitas. Saya melakukan apa, saya dapat apa. Kan begitu. Nah, harusnya kita mau kepada budaya Indonesia. Itulah kemajuan Jepang. Mereka, manajemen negara mereka berbasis kepada budaya Jepang. Tidak ditinggalkan. Kalau kita kan seolah-olah bule, Eropa, dan lain-lain. Padahal budaya kita ada yang melampaui mereka, yaitu ketulusan. Saya kita produk budaya Indonesia itu. Menarik nih Pak pernyataan Bapak. Kita mengenal satu istilah demokrasi seolah-olah. Tadi juga Bapak sampaikan. Gus Dur yang mengatakan itu, bukan saya. Hanya mengutip Gus Dur, ada demokrasi seolah-olah. Demikian ya Pak ya. Tadi menarik juga Bapak menyatakan bahwa media massa keberpihakan. Jadi kita perlu nggak percaya 100% media massa, kita harus menikmati beragam media sehingga dapat informasi yang tepat. Demikian juga janji paslon juga kita nggak boleh percaya 100%. Betul. Nah, gimana dengan hasil survei Pak? Kadang-kadang kita masyarakat tuh lagi bingung nih, siapa yang mau saya pilih? Saya nggak ngerti politik dan lain sebagainya. Tapi begitu hasil survei menyebutkan si A, si B naik positif, oh berarti ini yang harus saya pilih karena suara mayoritas rakyat nih. Apakah kita juga perlu percaya juga Pak dengan hasil survei? Tidak. Nah, kadang-kadang ini menarik Ibu. Saya ada kasus tentang itu. Ibu kan menguasai juga metodologi. Nah, ketika kita meneliti tentang orang cerdas atau tidak cerdas, kecerdasan, ya kan ada kecerdasan emosi, ada kecerdasan intelektual, ada kecerdasan spiritual. Nah, kalau kecerdasan variabelnya, kecerdasan kita ukur, subjek datanya siapa?
sumber datanya? Yaitu orang yang kita ukur. Kan kita kasih kuesioner. Iya kan? Ketika kita tes IQ lah. Jadi sumber datanya adalah si orang yang kita ukur kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, dan kecerdasan spiritual. Dia yang kita ukur. Tapi ada loh survei. Itu sudah saya kritik habis. Dan pembuat survei itu saya singgung, dan kami berdebat habis itu di CNN. Mengukur kecerdasan saya, Bu, misalnya calon wakil presiden yang diukur, nggak usah sebut. Calon wakil presiden A, B, C, wakil. Yang diukur respondennya orang lain. Apakah siapa ini menurut penilaian Bapak Ibu cerdas? Ya kan? Wah, pas nggak? Jadi artinya variabel apa yang diteliti harus kita lihat siapa sumber datanya. Nah, orang kecerdasan calon presiden diukur orang lain, publik, gitu. Sehingga publik mengambil kesimpulan hasil survei ini yang cerdas adalah calon wakil presiden yang menurut saya dikritik dinilai orang tidak cerdas lah, nggak usah aku sebut lah nama wakil presidennya gitu kan. Nah, oleh karena itu, ini contoh daripada penggiringan. Kalau kecerdasan sumber datanya orang yang bersangkutan. Dia bilang, wah saya ingin mengikuti persepsi publik tentang kecerdasan, tetapi tidak menjawab itu. Orang kecerdasan seseorang orang lain diukur, gitu. Oleh karena itulah maka pensurvei sederhana untuk melihatnya. Kalau pensurvei ini selama ini adalah pensurvei daripada tingkat kepuasan pemerintah, ya nggak usah lah, agak kritik lah terhadap itu. Karena dia selama ini melakukan survei itu tentu tidak ada survei tanpa biaya, toh. Gitu. Oleh karena itu kita harus kritikal juga. Tetapi saya terus terang, izinkan saya menyebut lembaga survei yang kredibel di Indonesia Kompas. Itu saya bisa saya percaya, dan penelitiannya independen, dan kemudian sumber dana survei itu dari Kompas itu sendiri, sehingga mereka berani menyajikan siapa yang tertinggi, siapa yang terendah, misalnya seperti itu bisa lebih kita percaya lah gitu. Sekalipun boleh jadi nanti kita bongkar metodologinya, masih kemungkinan. Tapi dibanding lembaga-lembaga survei lainnya ini, saya kira Kompas menjadi suatu lembaga survei yang lebih dapat dipercaya daripada lembaga-lembaga survei. Nah, kemudian lembaga-lembaga survei lain di luar Kompas, kan kita lihat si A menang, lembaga survei ini si A menang, lembaga survei ini si B menang, demikian seterusnya. Padahal penelitian kuantitatif adalah penelitian objektif, variabel yang sama, yaitu elektabilitas, gitu kan? Nah, kemudian populasinya sama, yaitu warga negara Indonesia punya hak suara. Nah, harusnya pertanyaannya harus sama, indikatornya harus sama, hasilnya harus sama dalam konteks berbeda pada margin of error. Tapi terjadi apa? Lonjakan 10% perbedaan itu. Ada apa? Bahkan ada baru-baru ini survei melonjak dari satu kandidat tertentu turun, yang lain langsung naik, begitu kan? Ada survei itu terlalu. Padahal secara akal sehat tidak ada gejolak. Misalnya sikap ibu terhadap saya tidak akan berubah sampai 2 bulan, 3 bulan yang akan datang sepanjang Emrus tidak melakukan sesuatu yang luar biasa. Katakanlah kalau saya misalnya katakanlah korupsi, pelecehan seksual, langsung berubah. Tapi perilaku saya sama. Tapi persepsi ibu hari ini positif terhadap Emrus, besok langsung atau 2 minggu lagi langsung negatif. How come? Nggak bisa terjadi itu. Kecuali tiba-tiba ada informasi tentang perilaku saya. Membunuh, katakanlah kriminal, ya boleh. Orang nggak ada peristiwa yang luar biasa kok. Nah ini, maka terus terang saya mengatakan lembaga-lembaga survei kita di Indonesia masih perlu kita kritisasi, tetapi tetap kita apresiasi. Lebih baik ada survei daripada tidak sama sekali. Tapi sudah ada, kita harus kritikal. Nah, untuk melihat itu, konfirmasilah dengan Kompas, konfirmasilah lembaga survei internasional yang kredibel, yang namanya internasional bisa kita searching suatu reputasi dari lembaga survei itu. Bisa kita searching nama lembaga ini apa saja yang disurvei, udah berapa tahun dia, bagaimana hasilnya, pernah nggak dikritik terhadap hasil lembaga survei internasional itu, kritik. Misalnya ada, kita searching aja ketahuan itu. Tapi masyarakat kan nggak sampai sekritis itu, Pak. Apalagi masyarakat mungkin yang berada jauh dari akses teknologi, jauh dari perkotaan gitu. Bagaimana dengan mereka supaya mereka bisa mendapatkan benar-benar bisa memilih yang terbaik dari yang seluruh pasangan baik. Saya setuju, karena oleh itulah kesenjangan informasi gitu ya. Betul. Nah, untuk itulah nanti pemerintahan yang akan datang siapapun, jadi tidak ada lagi korupsi kita. Kemarin itu kan ada korupsi itu tentang pembangunan di internet di Indonesia kan.
Itu pelanggaran hak ajasi itu, karena informasi itu kan hak ajasi. Dengan korupsi itu berarti pembangunan kita paling tidak berjalan sebagaimana direncanakan. Untuk presiden akan datang, menurut pandangan saya, seluruh rakyat Indonesia yang ada di gunung-gunung, yang ada di desa-desa, yang ada di tepi pantai harus memiliki punya akses internet yang sama dengan kita. Jadi tidak ada lagi kesenjangan informasi. Untuk itu perlu pembangunan infrastruktur di bidang pelayanan internet tersebut sebagaimana di negara-negara maju. Maka oleh karena itu di negara maju dimanapun berada mereka, di desa, di kebun, di mana mereka sudah akses internet. Nah, suatu saat pemimpin kita yang akan datang, saya tidak tahu dari 3 kandidat yang menawarkan itu, sehingga kalau boleh terpilih mereka tahun pertama, sudah saudara kita yang ada di gunung-gunung, di Papua dan lain-lain, mereka punya akses internet dan diberikan handphone secara gratis kepada mereka, sehingga mereka minimal satu keluarga satu handphone lah yang bisa mengakses, sehingga mereka habis bertani, bekerja, malam-malam mereka mengakses tentang misalnya bidang pertanian, tentang bisa misalnya YouTube tentang religiusitas dan lain-lain sebagainya. Itu yang kita harapkan. Nah, kemudian tadi dengan asumsi bahwa belum terbangun dengan baik, gitu kan? Nah, bagaimana mereka mengakses itu? Menurut pandangan saya bahwa tidak ada salahnya mereka dibantu oleh masyarakat, atau katakanlah mahasiswa kita bisa saja mereka pergi ke desa-desa, ke dusun-dusun, dan mungkin kita kan ada pengabdian masyarakat. Bu Diana, saya sering dengar Bu Diana sering ke daerah-daerah kan, bahkan ke desa-desa kan, memberikan pencerahan tentang hal itu kepada mereka. Ini salah satu yang dilakukan oleh perguruan tinggi, terutama UPH dan jurusan komunikasi. Saya pikir melakukan ini sangat luar biasa dan sangat saya apresiasi. Namun karena belum merata, tentu apa yang kata Bu Diana saya kira sangat setuju. Kesenjangan informasi boleh jadi nanti tahun pertama presiden kita akan datang, saya kira bisa membangun itu karena peralatan itu sudah ada. Tinggal alokasi dana, alokasikan dana di sana berapa triliun, habiskan saja itu. Saya tidak tahu menghitungnya, gunakan saja karena itu hak demokrasi, hak ajasi manusia untuk memperoleh informasi sama dengan saudaranya dimanapun berada, seperti di negara-negara maju. Oleh karena itu nanti saya terus terang, suatu saat kita tinggal di desa, dimanapun kita berada, bisa kita mengajar dari desa kita menjadi dosen, iya kan? Apa itu belajar jarak jauh misalnya kan? Nah, yang sifatnya praktikum dan lain-lain sebagainya, ada dosen yang sifat praktikum, dan yang sifatnya teoretikal dan konseptual kan bisa. Misalnya nanti suatu saat jadi saya udah pensiun, tinggal di Aceh karena kampung halaman saya di Aceh, di desa sana, saya mengajar aja dari sana. Atau boleh jadi saya nanti memberikan komentar di ruang publik yang saya tinggal di desa saya. Nun Indah. Keren sekali tuh Pak ya. Mudah-mudahan Indonesia bisa maju seperti gambaran Bapak tadi ya Pak ya. Nah, jadi gimana nih Pak pesan Bapak buat masyarakat Indonesia, juga khususnya buat generasi muda, supaya mereka itu benar-benar bisa menggunakan hak pilihnya dan memilih pemimpin yang tepat dari pasangan yang ada nih Pak? Baik, terima kasih Bu Diana. Saya kira luar biasa pertanyaan ini. Saya kira para generasi muda, generasi milenial dan generasi Z, gunakan hak pilih saudara. Jangan jadi golput. Satu suara adalah bernilai, menentukan siapa calon presiden kita. Dari 3 pasangan paslon yang sudah ditawarkan para partai politik, itulah yang terbaik kita sebut saat ini. Datanglah ke kotak suara dengan gembira. Sekalipun kita berbeda pilihan, boleh jadi, karena setiap kotak suara pengalaman selama ini tidak ada 100% pemilih salah satu kandidat. Berarti beragam juga. Untuk itu, dengan keberagaman kita, dengan pilihan yang berbeda, datanglah ke kotak suara dan pilih pemimpin yang terbaik secara rasionalitas. Dari 3 kandidat, silahkan dilakukan di trace, dilacak melalui sosial media, dan kemudian berdiskusilah dengan teman, dengan ayah, ibu, dengan tetangga, mana yang terbaik. Untuk itu saya menyarankan kepada generasi muda, yaitu milenial dan generasi Z, pilih pemimpin yang terbaik, karena 3-tiganya ini adalah baik. Maka kalau kita kategorikan dalam konteks kategori bahasa Inggris, baik semua atau good semua, tetapi kita gradasi good, better, best. Pilih the best,
dari 3 kandidat tersebut, pilih yang terbaik untuk bangsa dan negara. Saya yakin generasi muda yang mempunyai daya analisis, karena saya tahu persis, saya dosen, mengajar generasi muda, utamanya generasi Z, mereka punya rasionalitas yang sangat bagus sekali. Gunakan rasionalitas saudara untuk menentukan pilihan yang terbaik untuk bangsa dan negara memimpin kita ke depan. Saya kira demikian dari Emir Siombing. Baik Pak, terima kasih untuk kesediaan Bapak hadir di sini di tengah kesibukan Bapak, kepadatan aktivitas juga ya Pak ya. Terima kasih. Dan terima kasih juga untuk pesan-pesan yang buat masyarakat Indonesia, terutama generasi muda. Semoga Bapak tetap bisa menjadi terang dan garam buat politik Indonesia. Terima kasih. Tetap terima bisa kasih. Mohon dibawa dalam doa. Amin. Tetap bisa memberikan wawasan dan pengetahuan buat berkontribusi buat bangsa Indonesia. Dan oke, baik, generasi muda, kita tutup acara kita, perbincangan kita pada hari ini, dan semoga sobat generasi bisa mendapatkan wawasan baru dari perbincangan pada hari ini. Dan kita akhiri perbincangan kita sampai di sini, sobat generasi, dalam program Generaksi, generasi muda yang berani beraksi. Saya Agustin Diana dari program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Pelita Harapan. Sampai jumpa.